Rasisme, isu yang masih sering terdengar hingga saat ini. Apa itu rasisme? Menurut Oliver C. Cox, rasisme merupakan peristiwa, situasi yang menilai berbagai tindakan dan nilai dalam suatu kelompok berdasar perspektif kulturalnya, yang memandang semua nilai sosial masyarakat lain di luar diri mereka itu salah dan tidak dapat diterima. Lalu, apakah rasisme itu masih ada? Tentu saja, masih sangat ada. Kita bisa membuka mata hati kita, melihat di sekeliling kita. Rasisme itu masih ada. Bukan hanya ras saja yang diperdebatkan, tetapi juga agama, suku bangsa, maupun kondisi fisik. Salah satu contoh yaitu masyarakat kita, masyarakat Papua, sering diperlakukan tidak adil karena adanya rasisme. 13 Juli 2016 lalu, perlakuan rasis diterima oleh Obi Kogoya, mahasiswa asal Papua yang berkuliah di Yogyakarta. Di depan asrama Kamasan, di Jalan Kusumanegara, ia dikejar, ditendang, dipukuli, lalu ditangkap saat hendak mengikuti sebuah aksi protes. 3 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2019, sekelompok personil TNI menggedor gerbang asrama Papua di Surabaya. Alasannya, mereka melihat ada bendera merah putih yang dipasang pemerintah kota Surabaya jatuh ke selokan. Mereka menuduh bahwa orang Papua yang di asrama lah yang melakukannya, padahal belum tentu mereka melakukannya. Tidak hanya Papua, terdapat kasus lainnya seperti penistaan agama, body shaming, dan isu kepercayaan yang sering menjadi lelucon, candaan, bahkan hinaan di negeri ini. Rasisme merupakan isu yang sensitif, mudah menyulut konflik, dan tidak layak dibicarakan. Namun, isu sensitif tersebut masih menjadi kebiasaan yang dianggap ringan oleh sebagian kita, bangsa Indonesia, menjadi candaan yang tidak patut dibercandakan. Lalu, bagaimana solusinya? Pancasila. Itu jawaban yang pertama kali muncul di benak saya. Pancasila adalah obat dari rasisme. Dengan menanamkan nilai kelima sila Pancasila kepada seluruh anak bangsa, membiasakan hidup baik untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan Pancasila merupakan cara yang efektif untuk menghentikan rasisme. Contoh penerapannya yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penanaman sila pertama menjadikan Pancasila sebagai nilai religius dengan menghargai agama dan ibadah setiap individu, merupakan obat rasisme dalam bentuk menghindari adanya penistaan agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penanaman sila kedua sebagai obat rasisme adalah dalam pelaksanaan HAM, hak asasi manusia, yang menjadi dasar moral etika di kehidupan, untuk bisa menghargai hak orang lain dan dengan tidak merendahkannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Penanaman sila ketiga sebagai obat rasisme yaitu sebagai ikatan bagi kita, bangsa Indonesia, untuk selalu bersatu tanpa harus memandang perbedaan, atau sering disebut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penanaman sila keempat sebagai obat rasisme yaitu dalam berpendapat harus menghargai dan mendengarkan siapapun yang berpendapat, tanpa harus melihat latar belakangnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penanaman sila kelima sebagai obat rasisme bahwa seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke berhak mendapatkan hal yang sama baik dari segi pendidikan, perekonomian, dan juga kesejahteraan dari negara ini. Tak ada gunanya menjatuhkan orang lain. Sadarilah kekurangan kita, lihatlah kelebihan dari setiap orang. Kita Indonesia, tak peduli kamu Papua, kamu Tionghoa, kamu pribumi. Kita adalah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Pancasila lambang kita. Karena kita adalah Indonesia. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu,
Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. R.A. Kartini.